Halo, selamat malam. Berjumpa lagi di Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Pemirsa, perubahan iklim menjadi ancaman bagi anak di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali anak-anak di Indonesia. Selain menghadapi bencana banjir hingga kekeringan, dampak dari krisis iklim ini membuat jutaan anak dan juga keluarga masuk dalam kemiskinan jangka panjang. Lantas bagaimana masyarakat harus menyikapi ancaman perubahan iklim yang berdampak pada anak-anak di masa depannya? Kita akan membahasnya di sudut pandang kali ini dengan tema melestarikan bumi untuk anak. Berdasarkan laporan Save the Children secara global yang dirilis September 2021 menjelaskan bahwa krisis iklim di Indonesia membawa dampak nyata dan dirasakan oleh anak-anak saat ini. Mereka yang lahir selama 1 tahun terakhir telah dan akan merasakan suhu 7,7 kali lebih panas dibandingkan para lansia yang lahir sebelum mereka. Selain itu diprediksi mereka akan menghadapi 3,3 kali lebih banyak ancaman banjir dan luapan sungai serta 1,9 kali lebih banyak mengalami kekeringan. Dampak dari krisis iklim juga membuat jutaan anak dan keluarga masuk dalam kemiskinan jangka panjang. Di Indonesia, anak-anak akan merasakan 3,2 kali lebih banyak gagal panen dan juga masih lemahnya akses terhadap skema perlindungan sosial. Baik, untuk memulai perbincangan kita malam hari ini, saya akan mengundang 2 narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Saya akan memperkenalkan yang pertama ada Mbak Dewi Sri Sumana selaku Media dan Brand Manager Save the Children Indonesia. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam Mas Imam. Kemudian ada Mbak Angela Richardson selaku Founder and Chairwoman Indonesia Indah Foundation. Selamat bergabung Mbak Angela. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam Mbak Angela. Baik, kita akan memulai perbincangan kita malam hari ini. Saya akan mulai dari Mbak Dewi terlebih dahulu. Kalau saya membacakan data-data yang sudah dirilis oleh teman-teman UNICEF, ini menunjukkan bahwa ancaman ini akan dirasakan oleh 1 miliar anak-anak di dunia, Mbak Dewi. Dan juga kalau dari data yang dirilis oleh teman-teman dari Save the Children, ini menggambarkan ya, bahwa nanti tuh anak-anak kita bisa merasakan 7 kali lipat lebih panas dari kakek nenek moyang mereka. Akan mengalami bencana banjir bisa sampai dengan 3 kali lipat. Kemudian juga ancaman untuk kekeringan juga besar gitu. Sebesar apa sih kemudian dari data-data ini menggambarkan ancaman iklim bencana ini kepada anak-anak kita di masa depan, Mbak Dewi? Ya, terima kasih Mas. Betul sekali. Jadi memang krisis iklim ini ancamannya sudah kita rasakan ya. Ini terjadi sekarang gitu dan sangat nyata ada di depan mata kita. Kami menemukan fakta bahwa secara global anak-anak yang lahir setahun terakhir ya di tahun 2020 akan menghadapi sekitar 6,8 kali lebih banyak heat waves atau gelombang panas selama hidup mereka dibanding kakek nenek mereka yang lahir tahun 1960. Nah, krisis iklim ini juga memicu potensi-potensi atau kejadian cuaca ekstrim seperti curah hujan yang berlebihan atau bahkan tidak ada hujan sama sekali gitu ya, yang seharusnya adalah bulan-bulan hujan. Nah, ketika ada curah hujan yang berlebihan, maka ini akan berpotensi memunculkan longsor dan banjir bandang di beberapa tempat, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Dan kalau tidak ada hujan sama sekali, maka berpotensi kemarau panjang ya, artinya akan kesulitan air dan berdampak pada kesehatan anak serta keluarga. Data-data yang kemudian dirilis oleh teman-teman dari Save the Children ini kan beriringan dengan KTT yang berlangsung COP26. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, Pak Presiden Jokowi sudah banyak mengklaim bahwa deforestasi di Indonesia sudah paling bagus turun saat ini ya selama 2 dekade belakangan. Terus kemudian juga dari data-data pemanfaatan hutan juga sudah mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bisa berkelanjutan. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa sih pesan kemudian di Indonesia ya yang coba Anda sampaikan oleh teman-teman Save the Children sampaikan perihal isu iklim ini terutama yang efeknya ada kaitannya kepada anak-anak? Iya, betul sekali. Tentu kami pertama sangat mengapresiasi ya berbagai upaya yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan kembali lagi sebenarnya jika mengacu pada strategi adaptasi perubahan iklim, ada 2 hal besar yang harus terus dilakukan dan diperkuat. Misalnya terkait dengan mitigasi dan juga adaptasi. Nah, terkait mitigasi, upaya-upaya untuk penurunan emisi ini harus terus ditingkatkan gitu. Misalnya dengan memanfaatkan energi yang terbarukan seperti memaksimalkan menggunakan tenaga air, panel surya, dan lain-lain, termasuk juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Nah, yang kedua terkait dengan strategi adaptasi perubahan iklim, dalam hal ini penting untuk melembagakan dan terus mengimplementasikan praktik adaptasi terhadap krisis iklim. Salah satunya yang terpenting adalah memperkuat tata kelolanya ya kalau di level pemerintah Indonesia terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Misalnya dalam hal kebijakan yang harus berfokus pada kelompok rentan termasuk anak-anak. Tentunya jika hal ini disampaikan ya dan dilakukan begitu, terus dilakukan, artinya kita Indonesia juga berkomitmen pada perjanjian yang telah disepakati di COP26 lalu. Salah satunya adalah beradaptasi untuk melindungi komunitas dan merestorasi ekosistem, membangun ketangguhan infrastruktur dan pertanian untuk mencegah kehilangan tempat tinggal, penghidupan, dan nyawa. Seperti itu. Oke, karena anak-anak salah satu kelompok yang juga rentan gitu ya terhadap perubahan iklim ini di masa depan mereka. Sepeninggalan kita ya mereka kemudian akan menempati bumi ini. Saya akan ke Mbak Angela. Mbak Angela, teman-teman dari Indonesia Indah Foundation kan banyak kemudian melakukan aksi yang kaitannya terkait iklim, melakukan bersih-bersih, kemudian melakukan kampanye tentang plant-based atau pola makan yang berbasis nabati gitu. Apa yang melatar belakangi kegiatan ini semua? Apakah memang sudah risau dengan kerusakan iklim yang kita rasakan saat ini? Terus terang ini dari personal experience ya Mas Imam. Waktu saya dulu sering traveling di Indonesia, di mana-mana yang saya pergi, saya melihati masalah sampah. Dan ini masalah yang sangat mengkhawatirkan karena statistis sudah expose bahwa ikan kan sekarang sudah makan microplastic. Ya, dan ini kan dikonsumsi orang dan efek negatif, it's not good for people. Jadi dari situ ada personal experience yang membuat acara tersebut. Tapi dari plant-based lifestyle, kami punya acara Plant-Based Asia Summit yang sudah selesai minggu lalu. Ini 3 hari full dan 30 experts dari seluruh dunia. Dan mereka bicara tentang the positive effects dari gaya hidup atau pola makan plant-based atau vegan. Dan the proof is bahwa dengan pola makan vegan atau plant-based, kami bisa sangat mengurangi dampak negatif dari climate change karena bisa mengurangi emisi rumah kaca atau global greenhouse emissions. So even sekarang tadi Mas Imam mention sama Mbak Dewi COP26 ya. Sekarang menu di COP26 adalah untuk para delegates sudah menjadi plant forward menu atau fokusnya kepada makanan nabati. Dan makanan hewani sangat dikurangin dan jadi ini sudah kelihatan, sudah diakui ya, plant-based lifestyle is already important untuk para delegates di COP26. Jadi harus kita terapkan di rumah juga. Oke, baik. Jadi tinggal kemudian diadopsi oleh masyarakat ya, karena para pemimpin kita juga sudah mulai concern ke hal tersebut. Baik, kita akan jeda sejenak nih Mbak Angela dan juga Mbak Dewi, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita seputar bagaimana cara melestarikan bumi ini untuk anak-anak kita ke depan. Usai jeda, tetap bersama kami di Sudut Pandang.